Assalamualaikum, hai apa kabar Anda semua, bersama saya Nazar bin Abdullah. Dalam perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada Anda bagaimanakah cara yang kita boleh lakukan ataupun tips ataupun cara yang kita boleh lakukan apabila kita ingin merawat pokok bougainville kita supaya tertata dan rimbun bunganya. Baiklah teman-teman, seperti biasa teman, pastikan Anda mengikuti perkongsian saya ini langkah demi langkah, step demi step ya. Jangan Anda skip. Nanti Anda terlepas langkah-langkah yang perlu Anda ketahui agar Anda dapat memiliki keputusan yang maksimal yang terbaik yang Anda inginkan untuk menyelesaikan ataupun untuk merawat pokok bougainville yang dalam keadaan macam ni. Jadi teman-teman, kita sama-sama tengok teman-teman bagaimana keadaan pokok bougainville kita ni. Okey. Baiklah teman-teman, sekarang kita melihat ya bagaimana keadaan pokok bougainville kita ini, di mana pokok bougainville kita ini sekarang ya teman-teman ya mengalami terdapatnya tumbuhan jamur ya ataupun kulat pada cabang-cabang pokok bougainville kita. Dan juga terdapat juga jamur yang tumbuh di bahagian pangkal ataupun batang pokok bougainville kita ini ya. Jadi dan terdapat juga masalah pokok bougainville kita teman menghadapi daun yang semakin layu dan semakin tidak sehat ya teman. Ini bermakna pokok bougainville kita ini teman mengalami masalah ya. Dari segi tengok kita media tanam ya teman. Kita nampak ya media tanam pokok bougainville kita ni sudah pun dalam keadaan yang agak lama. Jadi sudah lama kita tidak menggantikan dengan media tanam yang baru. Jadi di sini teman-teman ya, apa yang kita hadapi masalah ya teman pada pokok bougainville kita ialah yang pertama, pokok bougainville kita mempunyai media tanam yang sudah lama ya teman ya, yang sudah lama. Dia sudah lama ya teman ya. Jadi pokok bougainville kita sekarang ini memiliki media tanam yang sudah tidak subur lagi ya, tidak mempunyai nutrisi dan zat makanan yang mencukupi untuk membantu proses kesuburan pokok bougainville kita. Itu masalah yang pertama. Dan masalah yang kedua teman yang kita hadapi sekarang ialah pokok bougainville kita dihidupi ataupun ditumbuh kulat ataupun jamur ya teman. Tengok ni teman. Terdapat jamur ataupun kulat yang tumbuh pada cabang-cabang pokok bougainville kita ini nanti. Dan masalah ketiga teman, kita mendapati terdapat ranting-ranting ya pokok bougainville kita ini teman yang sudah mati akibat ditumbuhi oleh jamur. Mana ini adalah beberapa masalah yang kita hadapi pada pokok bougainville kita ini. Dan terdapat bahagian-bahagian pokok yang sudah mati teman. Tengok ni, mati ya, sudah buruk teman ni. Nampak? Sudah buruk kerana ditumbuhi oleh jamur ataupun kulat. Jadi sekarang saya akan kongsikan kepada anda beberapa Jadi sekarang saya akan kongsikan kepada anda beberapa langkah yang anda boleh lakukan untuk mengatasi masalah pokok bougainville anda ini yang dihidupi oleh ataupun ditumbuhi oleh jamur dan mempunyai masalah ranting-ranting dan cabang-cabang yang mati, dan juga media tanam yang sudah kering terlalu lama, tidak lagi mempunyai makanan ataupun nutrisi yang cukup untuk membantu kesuburan kembali pokok bougainville anda ini. Okey. Boleh teman, pastikan anda teman mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga selesai ya. Jangan skip tahu, nanti ada terlepas langkah-langkah yang perlu anda ketahui untuk anda mengatasi masalah pokok bougainville anda yang memiliki masalah tersebut tadi. Sebelum itu teman-teman ya, untuk membantu memperkembangkan lagi channel Nazar Abdullah, pastikan anda aktifkan tombol loceng. Pastikan anda aktifkan tombol notifikasi ya. Tekan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya anda dapat membantu memperkembangkan lagi channel Nazar Abdullah. Okey, kita teruskan ke proses yang seterusnya. Okey, baiklah teman-teman, langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah teman, kita akan lakukan pemangkasan terlebih dahulu ya, iaitu kita akan melakukan pemangkasan. Jadi kita potong mana-mana cabang ataupun ranting yang sudah buruk tadi teman. Okey, ingat ya teman-teman, sambil kita melakukan pemangkasan atau pruning pada cabang ataupun ranting pokok bougainville kita teman, di samping itu juga kita boleh membentuk membentuk keadaan pokok bougainville kita ini nanti ya. Okey. Kita lakukan pemangkasan terlebih dahulu. Ingat teman-teman, untuk membentuk sebuah bougainville menjadi sebuah bonsai, kita hendaklah
memangkas atau mempruning cabang ataupun ranting teman pokok bougainville kita ini dalam keadaan menjadi bentuk piramid ataupun segitiga ya teman. Ya, itu adalah merupakan salah satu cara ataupun ciri syarat untuk kita menjadikan sebuah pokok bougainville kita menjadi sebuah bonsai. Okey. Tapi ingat teman, untuk perkongsian kali ini kita hanya melakukan proses-proses ataupun kerja-kerja membantu untuk menyuburkan semula pokok bougainville kita ni yang menghadapi masalah ditumbuh oleh jamur atau pukulat, dan juga terdapat ranting-ranting dan cabang-cabang yang sudah mati dan memiliki media tanam yang sudah tidak memiliki zat makanan ataupun nutrisi makanan yang cukup untuk membantu pokok bougainville kita terus hidup menjadi lebih subur. Okey, sekarang kita lakukan pemangkasannya. Okey, baiklah teman, sekarang kita lakukan prosesnya, iaitu proses mencuci, membersih jamur-jamur atau pukulat yang teman yang ada pada pangkal, batang, cabang pokok bougainville kita ni. Gunakan sikat ya teman untuk kita bersih. Okey teman, gunakan sikat ya. Teman-teman boleh menggunakan sikat gigi ataupun sikat pakaian, berus cuci ya, boleh saja gunakan. Okey, untuk kita memberus segala jamur-jamur atau pukulat yang tumbuh pada cabang-cabang dan juga pangkal pokok bougainville kita ni. Okey. Kita boleh siram dulu teman ya untuk melembutkan jamur yang tumbuh. Siram dulu. Apabila terdapat jamur yang teman tumbuh pada cabang ataupun batang ataupun ranting pada pokok bougainville kita teman-teman ya, ini boleh menyebabkan pokok bougainville kita mati ya teman, kerana dengan tumbuhnya jamur pada cabang ataupun ranting ataupun batang pada pokok bougainville kita teman, ini boleh menutup lubang pori-pori ya teman yang terdapat pada kulit pokok bougainville kita ini. Apabila dengan tertutupnya pori-pori ataupun lubang pori-pori yang terdapat pada kulit pokok bougainville kita ini teman, ini akan menghambat ya teman, menghambat pertumbuhan, mengganggu ya teman, mengganggu pokok bougainville kita menjalani proses fotosintesis ya. Kerana proses fotosintesis ini sebenarnya merupakan salah satu proses yang penting bagi setiap jenis tanaman ataupun tumbuhan dalam proses kesuburan mereka teman. Jadi mereka tidak akan dapat menerima sinaran cahaya matahari yang cukup sampai ke kulit mereka ya, masuk ke pori-pori dan membantu proses kesuburan satu jenis tanaman tersebut. Nah, itu adalah mengapa perlunya kita mencuci segala kulat ataupun jamur yang tumbuh pada kulit ya, di bahagian cabang ataupun ranting ataupun pangkal pokok bougainville kita. Jadi untuk mengelakkan perkara ini terus berlaku, jadi kita cuci ya dengan cara menggunakan sikat. Kita sikat saja, berus saja cabang-cabang, pangkal-pangkal, batang-batang pokok bougainville kita yang ditumbuhi di jamur tadi, supaya ia akan dapat menerima pancaran matahari dengan baik dan dapat menjalankan proses fotosintesis secara alaminya ya. Jadi insyaallah nanti teman
pokok bugambil kita ini akan dapat tumbuh subur lagi ya seperti biasa, dan insyaallah akan dapat mengeluarkan tunas-tunas baru ya, dan insyaallah ranting-ranting baru nanti, dan insyaallah pokok bugambil kita ini nanti teman akan menjadi sebuah pokok bugambil yang subur semula dan rimbun insyaallah. Kemudian nanti kita akan lakukan proses pembungaannya ya. Yang penting sekarang teman-teman ya, kita hendak memastikan pokok bugambil kita ini berada dalam keadaan yang sehat. Apabila pokok bugambil kita berada dalam keadaan sehat, insyaallah untuk proses pembungaannya nanti menjadi mudah teman-teman, karena dengan tumbuhnya cabang-cabang baru, ranting-ranting baru nih teman, ranting tunas baru ya, insyaallah akan memudahkan bunga akan tumbuh banyak insyaallah. Jadi sekarang kita fokus untuk menyuburkan semula pokok bugambil kita nih. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan ke proses seterusnya, yaitu kita mengeluarkan pokok bugambil kita ni daripada pot yang lama. Apa yang kita perlu lakukan ialah ataupun cara ialah kita keluarkan dulu media tanam yang lama ya. Baiklah teman-teman, setelah kita selesai mencuci teman, tengah nampak ya, ini adalah keadaan akar pada pokok bugambil kita. Ini bermakna teman, pokok bugambil ini sudah terlalu lama tanam dalam pot teman. Jadi tengok akarnya pun telah berbentuk pot bulat teman. Jadi apa yang kita perlu lakukan sekarang teman-teman ya, kita akan pruning ataupun pangkas sikit akar-akar yang teman, supaya akar-akar baru dapat tumbuh nanti teman. Apabila akar-akar baru tumbuh teman, ini akan membantu mempercepatkan lagi kesuburan pokok bugambil kita. Okey, kita lakukan seterusnya ialah kita lakukan pemangkasan akar ya, ataupun kita pruning akar. Tidak menjadi masalah teman, jangan bimbang ya, kerana pokok bugambil kita tidak akan mati walaupun kita lakukan pemangkasan akarnya. InsyaAllah teman, dengan kita memotong akar ni teman ya, pokok bugambil kita akan menjadi lebih subur nanti, kerana akar-akar baru akan tumbuh dan lebih banyak nutrisi makanan akan dapat dimakan, diserap ya. Akar yang panjang kita potong ya teman ya. Oke, baiklah teman, sekarang kita ke bahagian yang seterusnya, yaitu bahagian penyediaan media tanam ya. Sekarang kita akan menyediakan bahan-bahan untuk jadikan sebagai media tanam. Ingat teman-teman ya, untuk penggunaan media tanam ini teman, pastikan anda menggunakan bahan yang paling sesuai ya untuk bugambil anda. Yang penting sekali apa yang teman-teman perlu ketahui sini teman ya, media tanam yang pasti sesuai untuk bugambil anda ialah pastikan media tanam tersebut mempunyai sifat dua perkara teman, dua perkara yang perlu ada. Yang pertama ialah pastikan media tanam tersebut mempunyai sifat yang poros dan juga gembur. Poros teman, iaitu maksudnya apabila anda melakukan penyiraman media tanam dalam pot anda, air akan mudah mengalir keluar dari pot dan tidak berlakunya kegenangan air dalam pot. Ini maksud teman-teman ya. Maksudnya apabila anda menyiram air ke dalam media tanam anda, air tidak bertakung di dalam pot. Ini dikatakan sebagai media tanam yang punya sifat yang poros. Itu yang pertama. Dan yang kedua teman, pastikan anda, mengapa anda perlu menggunakan media tanam yang sifat poros? Ini adalah kerana teman, untuk mengelakkan berlakunya pembusukan akar pada bahagian akar pokok bugambil anda ya. Jadi apabila pokok bugambil anda menggunakan media tanam yang poros, air tidak sempat bergenang ataupun bertakung di dalam pot anda ya. Jadi untuk berlakunya pembusukan akar memang tidak akan berlaku teman, kerana air tidak sempat bergenang di dalam pot anda. Jadi itu adalah salah satu sebab mengapa anda perlu menggunakan media tanam yang poros, yang bersifat poros. Okey, lepas tu teman,
Dengan menggunakan media tanam yang sifat poros juga ya teman, Anda dapat membantu ya mengekalkan akar tumbuhan Anda berada dalam keadaan yang sehat ya, karena ia tidak melalui gangguan genangan air ataupun berlakunya terendam akar di dalam air. Itu yang pertama. Okey, sifat yang kedua teman, gembur ya. Gembur. Kenapa Anda perlu menyediakan bahan tanam untuk dijadikan sebagai media tanam gembur? Ialah kerana apabila Anda menggunakan bahan media tanam yang bersifat gembur teman, ini sangat membantu proses pertumbuhan akar-akar baru pada pokok bougainville Anda. Bukan hanya setakat pokok bougainville saja teman, juga jenis tanaman-tanaman lain juga akan terbantu proses pertumbuhan akar-akar barunya, terutamanya selepas Anda melakukan pruning atau pemangkasan pada akar pokok bougainville Anda. Okey teman, dengan menggunakan bahan yang gembur ini akan terdapatnya ruang udara ataupun oksigen yang banyak di dalam media tanam tersebut, dan ini membolehkan akar tersebut bergerak dengan bebas dan mendapat oksigen cukup untuk membantu proses pertumbuhan akar-akar yang baru. Jadi ini nanti teman sudah pasti membuatkan pokok bougainville Anda akan menjadi lebih cepat subur dan rimbun teman, dan cepat keluar tunas-tunas baru. Dan apabila cepatnya keluar tunas-tunas baru, maka ranting-ranting baru akan terkeluar nanti. InsyaAllah daun-daun akan tumbuh rimbun dan lebat, dan insyaAllah nanti teman proses pembungaan kita akan menjadi lebih mudah apabila pokok Anda menjadi subur, dan sudah pastinya proses pembungaan akan menjadi mudah. Okey, sekarang kita ke proses penyediaan media tanam. Okey teman-teman. Okey. Antara bahan-bahan yang teman yang Anda boleh gunakan yang memiliki teman-teman sifat poros dan gembur tadi ialah yang pertama teman, Anda boleh menggunakan sekam padi ya teman, sekam padi ya. Ada boleh menggunakan sekam padi ya teman sebagai salah satu media tanam yang Anda gunakan sebagai salah satu bahan atau bagian daripada media tanam Anda. Ini teman, ini sekam padi ya. Okey. Nah, sekam padi. Lepas tu teman, apa yang Anda boleh gunakan, Anda juga boleh menggunakan kompos teman, kompos. Ya, ini adalah kompos. Kompos ini teman Anda boleh beli di kedai-kedai menjual bunga ya. Biasanya memang ada jual kompos. Kompos ini teman-teman memang sudah sedia untuk kita gunakan. Di dalam kompos ini semata terkandungi pasir, terkandungilah semua bahan-bahan yang memang kita perlukan untuk kita membantu kesuburan kepada apa jenis tanaman yang kita tanam. Terutamanya tanaman yang kita baru lakukan proses pemangkasannya, lalu pemangkasan cabang, ranting dan juga pemasakan akarnya, dan juga tanaman yang sudah kita buat kepada pokok bougainville kita ni yang kita lakukan perawatan yang seperti ini macam ini ya. Ini sangat memerlukan media tanam yang sangat sesuai, contohnya seperti kompos ini. Kita boleh gunakan juga teman sebagai salah satu bahan untuk kita jadikan media tanam kita. Okey, kita guna sikit, kita mungkin ambil 10 sehingga 20% ya teman-teman dari kompos ini sebagai sebahagian daripada media tanam kita. Okay. Kompos ini juga teman-teman merupakan salah satu jenis bahan media tanam yang sangat sesuai teman, di mana kompos ini mempunyai sifat poros dan juga gembur yang sangat tinggi teman, kerana di dalam kompos ini teman terdapatnya campuran pasir ya, campuran pasir juga mungkin campuran sekam padi, kokopit dalam kompos ini teman. Dan juga terdapat pasir, mungkin bagi pasir-pasir ya, pasir marang macam itu terdapat dalam kompos ini teman. Contohnya terdapat juga arang-arang kayu ya. Ini merupakan salah satu media tanam yang sangat sesuai ya dalam memberikan kesan poros ya. Poros ini adalah arang kayu teman. Jadi ini sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan media tanam, untuk kita jadikan media tanam untuk kita menanam semula bagi membantu proses kesuburan pokok bougainville kita ini nanti. Okey. Kemudian teman, apa yang kita boleh juga gunakan teman, kita boleh menggunakan tanah subur teman, tanah subur. Ini adalah tanah subur teman. Kita boleh mengayakkan dulu ya sebelum kita gunakan. Ini adalah tanah subur teman. Tanah subur ni teman-teman Anda boleh perolehi daripada bawah pohon bambu ya teman, boleh juga ya. Boleh, tidak masalah. Boleh juga, ataupun daripada bawah pohon pokok pisang ya teman, boleh. Ya, Anda boleh. Yang penting Anda ayak dulu teman ya. Itu. Sebab kebiasaan teman memang kadang-kadang memang terdapat kotoran sedikit teman di dalamnya. Jadi kita ayak dulu sedikit. Tanah subur ini sangat penting juga teman untuk Anda jadikan sebagai bahan. Salah satu bahan untuk Anda jadikan
media tanam untuk Anda menanam semula pokok bugambil Anda ini. Ayat teman, ayat dulu. Itu. Yang paling penting teman-teman, pastikan Anda menggunakan tanah tuh mempunyai kandungan pasir, teman, bersifat pasir sedikit. Pasir, ada berpasir kasar ya. Itu sangat penting. Itu juga merupakan salah satu sifat yang akan memberikan media tanam nanti teman-teman ya, bersifat gembur dan poros ya. Itu juga nanti akan membantu. Anda boleh menggunakan apa saja bahan untuk mengayak teman. Yang penting Anda boleh menggunakan sebagai alat untuk Anda mengayak tanah ni ya. Sini saya menggunakan raga yang sudah lama teman. Raga ni pun sudah lepas di talinya. Tak apa teman, yang penting kita dapat gunakan. Yang penting teman, kita gunakan benda-benda yang mudah untuk kita dapatkan ya. Yang penting hasilnya nanti teman. Itu yang penting hasilnya ya. Ini. Okey, sekarang teman, kita ambil tanah bakaran sampah. Di mana tanah bakaran sampah ini teman-teman juga merupakan salah satu jenis bahan yang sangat sesuai teman untuk kita jadikan sebagai salah satu bahan untuk kita membantu kesuburan pokok bugambil kita ini. Tanah bakaran sampah teman-teman. Ini adalah tanah bakaran sampah. Teman-teman, ini adalah sisa-sisa ya daripada bahan bakaran sampah. Oke, cukup dulu ya teman. Oke, sekarang teman kita gaulkan ya. Kita gaulkan. Nah, tanam tadi teman, kita gaulkan ya. Gaulkan sehingga merata ya teman. Ini adalah bahan-bahan yang teman yang mempunyai sifat yang poros dan juga gembur. Teman, ingat teman, pastikan Anda menggunakan bahan untuk dijadikan sebagai media tanam, bahan yang tepat ya. Sekiranya Anda silap menggunakan bahan media tanam teman, jadi sudah pasti nanti pokok bugambil Anda tidak akan tumbuh subur ya. Jadi sangat penting Anda memastikan sebelum mencari sesuatu bahan atau menyedia sesuatu bahan untuk Anda jadikan sebagai media tanam untuk Anda menanam pokok bugambil Anda, pastikan bahan tersebut bahan yang memiliki sifat poros dan juga gembur ya. Itu yang paling penting teman ya. Itu adalah merupakan perkara yang paling penting Anda perhatikan. Oke. Sekarang teman, apa yang kita perlu lakukan ialah kita akan masukkan media tanam ini ke dalam pot ya. Oke, yang penting di sini teman, sekiranya Anda memiliki pot yang lain, Anda boleh gunakan pot yang baru ya teman ya.
sekiranya tidak ada teman, Anda juga boleh menggunakan pot yang lama tadi. Tetapi seelok-eloknya teman, Anda cuci dahulu ya. Anda cuci dulu pot tersebut, baru Anda letakkan ataupun gunakan semula. Oke, di sini teman-teman saya menggunakan pot yang baru ya. Ini adalah pot yang baru teman. Penting teman, pastikan terdapat lubang yang besar di bawah pot tu. Ini adalah merupakan suatu perkara yang penting ya teman. Kerana sekiranya Anda menggunakan pot tidak mempunyai lubang yang besar teman, ini boleh menyebabkan nanti air apabila Anda menyiram media tanam Anda, air akan bergenang ataupun bertakung di dalam pot ini. Jadi akan menyebabkan teman, akar pokok bougainville Anda akan membusuk dan buruk dan akhirnya pokok bougainville Anda akan mati. Jadi yang penting teman, di sini adalah pastikan Anda menggunakan pot. Kalau boleh teman, gunakan pot yang agak besar ya teman. Oleh kerana di sini saya tidak mempunyai pot yang besar, jadi saya hanya gunakan pot ini saja dulu lah. Okey, untuk sementara ini. Nanti insyaAllah akan datang kita akan tukar dengan pot yang lebih besar. Kerana apa teman? Jika Anda menggunakan pot yang besar teman dan mempunyai lubang yang besar juga, sudah pasti nanti Anda akan dapat memberi nutrisi dan zat makanan yang lebih banyak kepada pokok bougainville Anda, dan sudah pasti nanti pokok bougainville Anda akan subur, lebih subur dan lebih subur lagi teman, kerana mendapat nutrisi makanan cukup banyak untuk membantu proses pertumbuhannya. Okey, itu teman. Okey. Nampak teman, di sini kita ada lubang ya. Bawah ni ya, bawah pot ni ada lubang. Jadi kita boleh tutup pot, lubang pot ini dengan menggunakan kulit kelapa ya. Okey. Jadi macam ni gunakan kulit kelapa ya teman, macam ni untuk kita menutup lubang pot. Mengapa kita menggunakan kulit kelapa ya teman? Ini adalah kelebihannya kulit kelapa ini teman, bukan sahaja dapat membantu mempercepatkan keluaran air mengalir dari pot apabila kita menyiram. Kulit kelapa ini juga teman-teman mampu menyerap air ya. Jadi boleh membantu memberi kelembapan kepada pot, kepada media tanam yang ada dalam pot kita. Tapi kita tak perlu gunakan banyak sangat lah teman, yang penting dapat menutup lubang pot. Itu saja cukup. Anda juga boleh menggunakan sepihan batu bata teman, ataupun Anda juga boleh menggunakan perangkap nyamuk ya. Ini terpulang teman. Apa yang penting di sini ya teman ya? Apa yang penting di sini teman? Buat macam tu ya. Apa yang paling penting di sini adalah teman, kita gunakan bahan-bahan yang mudah untuk kita dapatkan. Itu yang paling penting. Bahan-bahan yang mudah untuk kita dapatkan. Ingat ya, jangan membeban kita. Pastikan Anda menggunakan bahan-bahan yang mudah untuk kita dapatkan. Okey. Lepas tu teman, bagi kita lakukan ialah kita akan masukkan media tanam ini ke dalam pot yang baru ni ya. Teman-teman, kita masukkan setengah dulu ya. Kemudian kita masukkan pokok bougainville kita. Bismillah. Macam tu. Okey, kemudian kita tambah lagi media tanam. Kita padatkan ya, teman ya. Kemudian teman, kita siram ya. Siram dengan menggunakan air yang bersih. Siram hingga basah 100% ya teman ya. Pastikan keseluruhan media tanam ini basah.
Untuk memastikan ataupun bagaimana cara untuk kita mengetahui ya teman, bahwa media tanam ini kita ini sudah basah sepenuhnya ya teman, kita akan melihat nanti air akan perlahan keluar ya teman dari, ataupun air akan perlahan mengering daripada media tanam ini. Teman-teman nampak tak? Ini adalah merupakan satu media tanam yang teman yang mempunyai sifat yang poros dan gembor teman-teman. Bila ia bersifat poros, apabila kita menyiram air ke dalam media tanam ini, air secara cepat mengering, meresap ke dalam pot ini. Ini adalah merupakan salah satu contoh ya teman, contoh yang baik untuk anda mengetahui bahan-bahan yang sesuai untuk anda jadikan sebagai media tanam untuk anda menanam pokok bougainville anda. Nampak teman? Cepat kan air yang meresap ke dalam. Itu adalah tandanya bahwa media tanam ini media tanam yang sangat poros, sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai media tanam untuk kita menanam pokok bougainville kita ini. Tuh, nampak? Dah kering kan? Itu adalah contohnya. Itu tadi ingat lagi tak? Sekam padi tadi kita gunakan ya. Tanah bakaran sampah, tanah subur, lepas tu kita gunakan tanah kompos. Itu adalah beberapa bahan yang kita jadikan sebagai media tanam untuk kita menanam semula pokok bougainville ini. Jadi sekarang apa yang penting teman, kita perlu memastikan bahawa media tanam ini basah sepenuhnya ya, 100%. Oke, nampaknya media tanam saya sudah pun basah 100% ya teman ya. Jadi sekarang teman, apa yang kita lakukan ialah, nampak tak? Air sekarang perlahan keluar ya, macam lagi ada air dekat sini. Jadi sekarang teman, untuk membantu mempercepatkan lagi tumbuhnya tunas-tunas baru daripada pokok bougainville kita ini teman, di sini kita boleh menggunakan satu jenis lagi media tanam ya teman ya, untuk membantu mempercepatkan proses keluarnya tunas-tunas baru nanti teman ya. Oke, untuk perkongsian kali ini teman ya, saya menggunakan bajak organik ya teman. Ini adalah pupuk organik ya. Ini adalah tai ayam ya teman, yang sudah diproses ya. Sekiranya anda memiliki pupuk kandang, contohnya tai lembu ataupun tai kambing ya teman, atau bebek ya, boleh saja digunakan. Yang penting teman, pastikan bahan-bahan tersebut sudah lama ya, sudah lama diproses ya. Paling minimal pun teman 6 bulan sudah diproses. Tapi paling lama lagi paling baik ya teman, itu paling baik. Jadi saya di sini saya menggunakan bahan organik ya, bajak organik daripada jenis tai ayam ya teman, ya, tai ayam sudah diproses ya teman. Ini anda juga boleh beli di toko-toko menjual bunga ya teman. Ini untuk penggunaannya kita cuma gunakan sedikit saja teman, tidak perlu kita menggunakan terlalu banyak. Ini hanyalah sekadar untuk membantu mempercepatkan pertumbuhan tunas-tunas baru nanti teman, dan juga akar-akar baru insyaallah akan tumbuh juga teman. Ini kita gunakan sedikit ya. Bagaimana cara kita menggunakan teman-teman? Kita juga boleh menaburkan saja di atas media tanam ini, ataupun kita boleh juga menimbuskan di dalam media tanam ini. Jadi di sini saya timbuskan saja teman ya. Saya timbuskan saja. Saya timbuskan di tepi-tepi ya. Jangan terlalu hampir teman, timbuskan di tepi-tepi saja ya. Kita tadi sikit tepi macam ni. Itu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam ni. Tak perlu banyak teman. Bukan macam tu teman ya. Bukan macam tu ya. Sehingga kita masukkan ke tepi-tepi ni. Letakkan ke tepi-tepi ni ya. Masukkan ke tepi-tepi ni. Macam tu. Itu ya teman. Jangan dulu menggunakan bahajak ataupun pupuk kimia teman, kerana tidak sesuai masanya teman. Sebab di sini kita melakukan proses pemangkasan akar tadi teman. Jadi kita tidak sesuai untuk menggunakan pupuk kimia dulu. Nanti ia akan mengganggu akar-akar kita tuh. Jadi sekarang kita cukup gunakan pupuk organik dulu ya, pupuk organik dulu. Karena pupuk organik ini teman tidak bercampur dengan bahan kimia. Jadi dia selamat untuk kita gunakan sebagai membantu untuk mempercepatkan pertumbuhan akar dan keluarnya tunas-tunas baru nanti. Oke, kemudian kita timbuskan semula ya teman. Macam tu. Macam tu.
Kemudian kita siram sedikit kemudian. Oke, baiklah teman-teman. Sekarang kita pun sudah selesai melakukan proses perawatan untuk menyuburkan semula pokok bougainville kita tadi yang mengalami masalah tumbuh jamur pada bagian batang, pangkal dan juga cabang-cabangnya. Yang kedua tadi masalah teman, terdapatnya cabang-cabang dan ranting-ranting yang mati. Dan ketiga tadi teman, masalahnya adalah media tanam yang sudah kering dan lama, tidak lagi mempunyai nutrisi makanan ataupun boleh dikatakan media tanam yang sudah mati. Dan yang keempat tadi teman, kita telah mengganti pot yang baru. Itu adalah beberapa perawatan yang kita telah lakukan untuk merawat pokok bougainville kita ini tadi agar menjadi sebuah bougainville yang insyaAllah akan subur semula teman-teman, dan insyaAllah akan mempunyai daun yang lembat, dan nanti kita akan melakukan proses pembungaan, dan insyaAllah ia juga akan memiliki bunga rimbun, bukan saja rimbun malah lembat, bukannya malah lebat teman, malahan akan cantik dipandang ya. Jadi apabila anda sudah selesaikan melakukan perkara-perkara tersebut tadi teman ya, sekarang langkah yang terakhir adalah teman, anda letakkan pokok bougainville ini di kawasan yang teduh daripada sinaran matahari dulu, sehinggalah pokok bougainville ini mengeluarkan tunas-tunas baru teman, dan barulah bersedia untuk diletakkan pada kawasan yang terdedah dengan sinaran matahari secara langsung. Jadi untuk masa ini teman, anda letakkan pokok bougainville ini lebih kurang 1 minggu ataupun 14 hari teman, letakkan dulu ya. Ini tergantung teman bagaimana keadaan tumbuhnya pucuk-pucuk ataupun tunas baru pada pokok bougainville ada nanti ya. Jadi apabila sudah banyak tumbuh tunasnya, daunnya teman, jadi ada sudah boleh meletakkan pokok bougainville ini di kawasan yang terkena cahaya ataupun sinaran matahari secara langsung. Jadi inilah teman langkah yang anda perlu lakukan ya, langkah sederhana saja untuk anda memulihkan pokok bougainville anda yang mempunyai masalah seperti yang saya sebutkan tadi ya. Mudah-mudahan teman dengan sedikit perkongsian saya pada kali ini dapat sedikit sebanyak memberi info ataupun panduan kepada anda untuk anda menyuburkan semula pokok bougainville anda yang mempunyai masalah seperti tadi. Oke, baiklah teman, sudah cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman. Seperti biasa teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda, sila klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru dari channel saya Nazir Abdullah, yaitu channel yang membincangkan berkaitan alam pembonsai. Baiklah teman-teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat syafaat dari dunia sampai rajum kita sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Baiklah teman, sekiranya anda memiliki persoalan ataupun cadangan ya teman, sila tulis di ruang komen ya. Dan yang penting sekali teman, bagi anda tuh yang masih lagi belum subscribe, silalah subscribe ya teman, karena subscribe itu gratis, gampang dan mudah. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang manfaat. InsyaAllah kita juga akan mendapat banyak. Baik teman-teman, sekian dulu untuk pada kali ini. Salam bonsai, salam satu hobi. Assalamualaikum, bye bye.